Lu mau tahu di mana lokasinya? Di mana? Di tempat gua nyasar. Oh, ih, merinding demi Allah. Demi Allah merinding. Oh, berarti lu tuh disasarin ketemu. Yes, situ. Oh my god, ya Allah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Loh Kena. Nah, apa kabar nih Sobat Psikis? Ketemu lagi dengan saya Uci di channel Psikis Loh Kena. Nah, kali ini kita ada di segmen Nari alias Nara Misteri, dimana di segmen ini kita akan ngundang narasumber yang punya cerita-cerita mistis dan horor untuk langsung diceritakan kepada kalian para Sobat Psikis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, ini namanya siapa? Angga Bimbim. Angga Bimbim. Dia tuh Itu teman nama di udaranya lah. Oh, iya, jadi dia tuh nama bekennya Bimbim karena dia ini Sobat Psikis slanker sejati. Slanker. Nah, dia tuh teman saya sendiri. Jadi kemarin tuh karena kita sempat collab dulu di channelnya Parkit Channel. Di channelnya Parkit ya. Iya. Kita sempat collab, jadi saya sempat juga nih kayak mau barteran lah sama dia gitu. Bim, lo ada cerita serem gak? Gitu. Ada. Katanya ada. Nah, terus sebelum kita kenal lebih jauh sama Bim Bim nih, Bim Bim mau promosiin sosmednya nggak? Paling itu aja sih sosmed IG saya yang Angga Bimbim, sama ya mungkin YouTube channelnya masih di Parkit ya. Channel. Iya, itu jadi aja. Bim Bim itu sosial medianya Instagram namanya @anggabimbim. Terus yang YouTube channelnya Parkit Channel. Channel. Ya, oke. Nah, subscribe. Itu enggak susah Ya, ngomongnya. benar-benar. Nggak, biasanya belibet ya. Nah, kali ini Bim Bim tuh mau cerita pengalamannya yang menurut saya lumayan serem, karena sebelumnya tuh saya sempat denger voice note dari dia, tapi baru sebentar. Terus saya bilang stop, udah ntar aja, langsung ceritanya di studionya Psikis Loh Kena aja gitu. Nah, akhirnya disinilah dia sudah siap menceritakan pengalaman serem mistisnya dia. Oke, Sobat Psikis, langsung aja kita simak ceritanya dari Bim Bim. Siap-siap, Psikis Loh Kena. Oke, Sobat Psikis, kali ini perkenalkan lagi, gua Angga. Pengalaman ini kurang lebih langsung aja ya, langsung ke titik ini ceritanya. Kurang lebih 10 tahun yang lalu, 2011. Itu ya awal-awal 2011 deh. Saya dapat kerjaan yang lumayan untuk karir tuh ya lumayan lah. Tapi di luar kota. Luar kotanya masih di Jawa Barat. Di sini nggak saya sebutin kotanya ya. Dirahasiakan lah. Karena itu di Jawa Barat, masih Jawa Barat juga. Saya datang ke kota itu. Saya waktu itu marketing sebuah kendaraan motor, sebuah ya nama perusahaan motor terkenal lah ya di sewilayah 3 Jasa Jawa Barat juga banyak cabangnya karena perusahaan dealer group gitu sih. Itu waktu itu posisinya memang pengen ngerantau dan dapat kerja, dapat posisi yang lumayan lah, enak gitu kan. Udah deh, oke, saya datengin kota tersebut dengan berbagai macam polemik yang saya rasa ini harus dirubah mindset teman-teman marketing di kota di dealer tersebut gitu loh. Akhirnya ya saya ngerubah beberapa kebijakan jam kerja, kebijakan cara kerja gitu. Ada beberapa ya yang mungkin kaget gitu loh. Kita biasa jam 8 masuk kerja, jam 4 sore pulang. Ya kita kan marketing yang istilahnya dibolak-balik. Ketika orang kerja kita istirahat, ketika orang istirahat kita baru kerja. Itu nawarin produk. Iya kan, ketemunya kan di situ. Iya. Atau orang baru bangun tidur baca SMS dari kita. Kalau zaman segitu masih SMS masih booming ya. Iya, SMS ya. Iya. Belum ada kayak WA gitu, jarang ya. Ada ya. Nggak semua orang juga, BB juga nggak terlalu lah. Masih lebih ke SMS. SMS juga
bagusnya ya orang baru bangun tidur lagi nggak kerja atau orang lagi jam makan siang gitu. Akhirnya ya banyak lah dari jam kerja, dari kinerja. Ada ya yang nggak nyangkanya itu ada biasanya nggak nuduh lah, cuman percaya nggak percaya gitu. Satu hari saya mulai ngerasain hal yang janggal. Dipikir-pikir setiap habis selesai briefing atau saya selesai briefing pagi itu antaranya jam 10 sampai jam makan siang, selesai makan siang itu saya ngerasain gatel yang luar biasa. Lu pernah nggak sih pakai sabuk yang sampai bikin iritasi gitu? Iritasi lebih dari itu gatelnya. Kemarin gue baru alergi dan itu kayak gitu, gatel banget. Cuman nggak bentol. Oh, nggak bentol. Nggak bentol sih. Tapi merah. Enggak. Tapi gatel. Nggak bentol dan nggak merah. Kalaupun merah, istilahnya kan pakai minyak kayu putih lah atau apa gitu kan. Nggak bentol. Bahkan saya pernah saking gatelnya itu, lu korek kan. Kadang kalau misalnya digituin kan panas tuh pinggirannya tuh tempelin. Gila, nggak kerasa. Nggak. Saking si gatelnya itu merajalela. Iya. Dan itu gatelnya hanya di perut sampai paha. Nggak lain-lain nggak. Tempat lain nggak. Karena itu kalau gatel kita garuk lain menyebar gitu. Iya, kalau ini enggak. Kalau ulet bulu kan gitu. Iya, kan? nyebar Ini tambah enggak. banyak gitu. Enggak. Itu sama halnya malam juga sama jam segitu mau tidur. Jam berapa tadi? 10 sampai jam 2. 4 jam pasti kesiksa. Wow. Abis itu hilang gitu aja. Udah hilang. Kalau malam ketiduran paling sayanya. Kalau siang ya dilalanya kayak belas aja udah hilang. Sampai awalnya kirain alergi air. Enggak. Sampai pernah 1 hari enggak mandi. 2 hari lah gitu. Tetap kayak gitu. Makanan mungkin. Pakai sabun baby. Sabun baby. Nggak boleh tetap nggak ngaruh. Seminggu itu nggak ngaruh. Itu tuh dari fase gatel itu tuh ada seminggu lebih sih nggak saya obatin ke dokter, ke medis. Kan sambil bertanya-tanya bertanya dulu kayak kenapa gitu. Kan. Akhirnya waktu itu ada event, tempat kerja saya tuh ada event. Terus kita nyetak foto di temennya karyawan tempat saya kerja. Nah waktu itu daerah tersebut tuh lagi boomingnya apa sih kayak acara penarikan benda pusaka gitu deh. Apa uka-uka. Iya lagi booming gitulah. Lagi booming acara kayak gitu daerah tersebut tuh. Saya sempet nanya, ini bukannya yang pernah masuk TV? Iya mas, di sini mas sering buat liputan mistis kayak gitu. Zaman 2011 kan masih booming kayak gitu tuh. Iya benar. Acara TV yang itu. Pemburu hantu segala macam. Iya. Gitu ya. Iya. Akhirnya saya nanya kan, cerita ke temennya yang itu yang nyetak, yang tukang cetak itu. Kalau mau ada mas ini. Tetangga di belakang. Dan saya dianterin. Saya di sini udah mulai berbicara nggak sehat karena bedak yang cair juga udah, minum obat alergi juga udah gitu kan. Saya kan orang yang paling nggak bisa makan ikan, gatel, nggak pernah, makanya heran kok saya makan ayam aja masih sehat tapi ini kok masih tetap gatel gitu kan. Jadi saya udah mikir yang enggak, akhirnya percaya sama sentingan beberapa orang sekeliling ke tempat kerja saya, coba mas bawa ke sana aja. Mereka juga berarti udah mulai curiga tuh. Iya, ini nggak wajar curiga, gitu. Aneh. Kalau gue sampai kadang malunya tuh kalau udah lagi siang tempat kerja gitu, tau-tau lagi ada tamu udah mulai kerasa nggak mau diem. Kadang karena tempat kerja saya itu, ini tempat kerja sebelah tuh mes. Jadi saya tinggal lari ke mes. Cuman di mes tuh istilahnya apa ya? Gue kayak ngapain lu masuk di luar, panas, ketemu panas enak. Jadi ya nggak jarang saya ngelendot di tembok sih. Ya buat ngademin badan gitu. Buat gosok-gosok. Iya, saking tangan kayaknya nggak mempan gitu kan. Iya. Kadang gituin tembok kan ada yang ada yang kasar gitu, yang belum di itu. Kadang kayak gitu. Astaga, sampai gitu. Serius? Saking gatalnya. Bener. Sampai akhirnya saya nanya ada orang pinter daerah situ. Dia bilang, sampai dari mana mas? Dia bilang dari mana?
saya dari Cirebon Pak. Oh ya udah, ranahnya beda nih kalau dari Cirebon. Maksudnya gimana Pak? Diobatin di sana aja, jangan diobatin di sini. Karena kalau di sini satu ranah Pak sama yang usilnya. Iya, sama Gitu pelakunya lah Iya. ya. Saya punya niat baik, ini kata si yang mengobatinya, saya punya niat baik menolongin masnya, tapi nanti saya berarti kan ngelukain yang itu kan mas, yang istri sama mas ya. Nah itu tuh masih satu ranah sama saya mas. Oh, masih satu suku bahasanya dia Iya, tuh. satu suku. Jadi bahasanya dia tuh guru saya ilmu jangan ganggu tuh ya. Ini mas yang maksud. Oh ya udah, akhirnya saya pulang ke Cirebon. Sore itu juga. Sore itu juga. Iya. Habis dari si bapak Habis itu. dari ceritakan, makanya saya pulang ke Cirebon itu mau jelang maghrib sama temen-temen saya. Mas enggak ini nih. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Aku pakai motor yang tadi, Yang ini. yang Supra. Wes. Iya. Sendirian apa bonceng? Sendirian. Gila. Sendirian. Maghrib kan itu. Iya. Astaga. Nyasar jalan juga iya. Ya Allah. Sumpah. Nah, itu nyasar. jalan. Saya kalau di jalan memang nggak pernah saya perjalanan maghrib. Cuman karena waktu itu udah urgent banget gitu ya. Akhirnya, oh bukan urgent, munggahan. Oh, ngejar Mau puasa. hari pertama puasa. Iya. Oh. Jadi saya dapat cuti ceritanya tuh. Lu mau balik pakai motor yang mana? Ya, kata pimpinan saya. Udah, jadi pakai motor saya aja. Enggak nih, pakai motor dealer aja. Waktu itu ada keluaran baru, seri terbaru dari itu tempat kerja saya. Cuman saya enggak deh. Karena takutnya saya udah ngerasa yang saya rasain tuh gatal tersebut adalah cemburu sosial. Ini udah nggak sehat. Iya. Gitu loh, karena udah dikasih clue sama orang tersebut dari sekeliling kantor. Dia bilang gitu. Nah kalau saya bawa kendaraan Dari inventaris situ kantor, makin- takutnya malah makin itu kan Makin menjadi. Akhirnya nggak saya bawa, saya pakai kendaraan pribadi saya dengan niat nanti pulang dari begitu naro, nyampe Cirebon saya ke tempat rantauan kendaraan umum aja lah, pakai elep gitulah gitu. Itu nyasar. Saya udah biasa bolak-balik tapi dilala malam itu nyasar. Aneh banget. Ngeblank, Berapa iya. kali bolak-balik? Harusnya udah apal banget. Udah ini. apal banget. Udah apal Apalagi banget. jalur cuma gitu aja gitu kan. Iya, emang Satu bener. lagi. Udah. Sampainya di Cirebon tuh masih belum puasa ya, belum itulah. Besok iya besoknya tuh, jadi malam itu saya pulang tuh ngejar sahur pertama kali. Iya, ngejar sahur bareng Iya, keluarga. Terawih. Terawih, iya. Terawih pertama. Terus ngobrol lah, biasa lah. Ngobrol. Dan kamu tahu Ci, malam itu nggak gatel. Gak gatel. Enggak. Hanya malam itu aja Untuk nggak pertama gatel. kalinya gak gatel Iya. dari setelah Iya. seminggu itu. Akhirnya kan saya pikir, kok di sini nggak gatel, Cirebon nggak gatel. Enggak. Sama Malam itu sekali nggak nggak gatel. ada gatel. Enggak. Sampai gua melekin kobrok dia. Eh, Nggak gatel. Serius. Gila, aneh banget sih. Akhirnya, tapi tetap orang tua saya nyuruh berobat secara medis iya, secara itu juga nggak apa-apa. Non-medis juga. Buat non-medis juga nggak apa-apa. Soalnya ada orang tua, ada teman bapak saya, dia ke rumah saya nganterin ikan gitu kan. Saya kan mesen buat di tempat saya rantau nanti bakar-bakar ikan ya. Karena waktu itu pernah masuk ke acara di TV gitu, jenis ikan-ikan yang unik lah dari daerah-daerah di Jawa tuh gitu. Ada namanya ikan kambing-kambing, Ikan dibawain. kambing. Atau ikan itu, Etong. etong. Itu begitu. Saya besok hari pertama puasa, saya kontrol ke dokter kulit. Bingung dong mau apa yang mau dikontrol. Puasa hari pertama gue siang juga nggak gatel. Iya, kondisinya pun kulit nggak ada Nggak apa-apanya. ada apa-apanya. Serius. Di Cirebon malam dan siang itu nggak gatel. Kamu mau gini? Dok? Biasanya jam 10 sampai jam 2 Iya. itu gatel enggak? Dokternya bilang alergi air kali. Iya mungkin dok alergi air, tapi saya dari sana ke sini belum mandi, semalam aja mandi di tempat saya rantau. Malamnya nggak gatel dok, artinya saya mandi tuh pas habis sahur dok. Mau sholat subuh saya baru mandi. Artinya kan masih, istilahnya saya masih kena. Harusnya masih gatal. Iya masih gatal. Iya, gitu harusnya. Kan. Pakaian juga saya nggak ganti dok, belum ganti dok malam ini dok. Oh ya cuman dikasih obat, ya salah gitu. Ini aja nih,
salep gitu, apa gitu lupa. Ya udah. Nah habis dari situ saya janjian sama teman bapak saya ke daerah Cirebon Barat lah. Ketemuan ya di sana ya, nanti kalau udah ketemu di titiknya ini kamu kabarin dia. Dan dijemput ketemu sama orang yang saya anggap sekarang masih kayak orang tua sendiri. Oh sampai sekarang masih? Oh masih. Sampai sekarang masih, dan itu nggak tahu entah saya yang halu atau gimana. Waktu itu posisinya udah mau buka puasa. Orang rumah pasti nyariin gitu kan, namanya hari pertama orang pada pengennya kan buka sama keluarga, iya kan. Saya buka tempat orang, buka di tempat orang yang baru saya kenal gitu kan. Ya lu tau lah rasanya gimana lah gitu kan. Iyalah. Saya baru duduk minum sirup, terus makan kolak sesendok. Nggak tahu sebelah kanan tuh kayak kebakar. Iya, jadi ini kan megang si mangkok nih gini. Terus sampai ya tumplek karena saking kagetnya mau mindahin dari tangan kanan ke kiri mangkok ke kiri ke kanan, ini mau digaplok gitu. Langsung yang itunya, kenapa nih? Bapak kayak ada yang ngebakar sih, udah biarin nih. Ngebakar tuh kayak panas, kayak sakit. diselumut sama korek. Wow. Yang kayu gitu kan, kayak gitu. Ih. Kenapa nih? Anu Pak, panas Pak nih. Yakin, ya udah makan aja. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa dong, sakit gitu suruh makan. Nggak bisa Pak, panas Pak. Ya udah hilang kan ya, udah. Terus sholat selesai, ngobrol. Di situ diobrolin semuanya. Kenapa kamu gini? Ya udah. Ya. Memang ada beberapa yang usil, cuman saya disuruh beli air mineral yang 1 liter, bawa ini aja nanti ada. Kalau ada hal yang sekiranya di luar nalar, jangan pernah berpikir karena kamu ketemu saya, jadi kayak misalnya gini, ya ada hal yang gak terduga gitu Ci. Soalnya gue mempercayakan si bapak itu bukan karena kehendaknya Allah. Bapak ini bilang gitu, kamu jangan mikir gitu, anggap aja itu udah itu Tuhan yang ngasih ujian ke dia gitu. Kalau kamu anggap itu nggak normal, iya Pak. Saya 3 hari cuti waktu itu, 3 hari pertama puasa. Hari ketiga saya langsung berangkat ke tempat saya ngerantau, naik elep pagi-pagi. Sampai sana pas jam masuk kantor, pimpinan saya masih belum sampai kantor ternyata. Begitu sampai kantor jam 10-an, setengah 11-an dia bilang, nanti lusa mau ada event di alun-alun. Ya, alun-alun kota tersebut. Iya, alun-alun tersebut. Bintang tamunya band lumayan ternama. Kita jadi sponsor utama kan? Ya udah Pak. Apa yang mau di pamerin unitnya Pak? Itu aja yang kamu kemarin. Enggak masih nggak pakai buat mudik. Loh, di mana? Ada di mes. Oh ya udah. Jadi tempat saya kerja itu punya 2 mes. Beberapa karyawan cowok sama cewek itu ada 2. Ya. Nah si unit itu ada di yang mes cowok. Saya tinggal di mes cewek. Loh? Iya. Kok tinggal di mes cewek? Tapi nggak sama cewek-cewek. Cewek-cewek nggak ada yang tinggal di mes? Nggak ada yang tinggal di mes. Karena tapi itu diperuntukkannya. Kalau yang namanya tempat orang tuh paling bersih tuh yang ada ceweknya. Iya benar. Udah. Cowok jorok semua cowok gitu ya. Semua. Udah. Gua tinggalin tempat yang bekasnya cewek. Gitu. Situ. Jadi posisinya si motor tuh standar 2 ngebelakangin gua. Jadi ketika gua mau nurunin tinggal dinaikin dari belakang aja. Gitu. Itu pecah. Apanya yang pecah? Semuanya. Shock breakernya udah runtuh, bannya udah mau angka 1. Itu kan motor baru kan? Iya. Depan tuh udah hancur, kaca udah nggak, lampu nggak tahu udah kemana. Astagfirullah. Nah, tiba-tiba gitu. Iya itu kayak gitu, saya kan, ini kenapa motornya? Dipakai sama si itu Mas? Hah? Kemana? Kecelakaan? Di mana? Astagfirullahaladzim. Di perbatasan Mas. Hah? Terus anaknya sekarang di mana? Ada di rumah. Gue tahu orang dia tuh nggak punya orang tua. Jadi maksudnya orang tua tuh nggak di sini, nggak di Indonesia. Dia tinggal sama nininya di sini.
dia ngap, nggak bisa bangun, nggak bisa apa. Ya Allah. Gua kan nengok, gimana? Kamu ngapain? Iya mas, ya nggak ada makan sahur. Jadi saya bilang kantor mempertanggungjawabkan, nyerahin ke saya, artinya kan saya kena tanggung jawab. Iya. Ya kan? Terus pimpinan, saya nggak mau tahu nih, ini beresin. Ya pak. Ke kamu itu, ke kamu pimpinan tuh minta iya, tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Cuma kan udahlah, Wah. nanti dulu. Saya mau tahu kondisi anaknya kayak gimana. Iya. Ya kritis. Kritis. Di rumah. Gue bilang, lu kenapa? Nggak apa-apa mas, saya pengen pulang aja. Dia tuh nggak pernah ada histori pulang malam. Kalau udah kemalaman di mes, dia diem di mes gitu. Sedangkan saat itu dia bilang, balik. Dia bilangnya pulang malam karena mau makan sahur di rumah. Tapi dia rumahnya jauh dari mes itu. Lumayan sih. Lumayan Jauh. Jadi hari itu dia balik. Dan Makan. kecelakaan. Udah kan, ya wes, kamu berobat aja dulu atau gimana lah. Ya saya juga nggak ngerti gitu kan. Ya. Waktu itu udah. Sampai akhirnya gatel itu memang sudah nggak ada sama sekali. Udah sembuh lah gatalnya. Iya, nggak ada. Hanya kejadian-kejadian unik. Ya, gue pernah habis buka ngerasanya tuh apa ya? Yang biasanya nggak, ya pokoknya simple lah, mau ke kamar mandi mau apa, nggak usah ada rasa takut gitu. Pernah rasa itu, terus sholat dan nyebut Al-Fatihah juga pernah sih. Nggak baca Al-Fatihah? Nggak bisa. Nggak bisa? Nggak. Maksudnya kamunya lupa atau? Takbiratul ihram. Nggak bisa baca Al-Fatihah, nggak bisa baca surat. Akhirnya kan gue batalin. Ya Allah. Ulang lagi. Kok bisa? Itu lagi nggak fokus kali. Nggak fokus. Tapi nggak mungkin sih, namanya sholat Enggak Pak. sih, kan udah sholat tuh kayak udah kayak repetisi setiap hari. Niat. Kalau udah emang nggak langsung. niat ya udah aja gue dibikin nggak usah sholat gitu. Iya benar sih. Kadang orang yang ya anak kecil aja udah pasti bisa, nggak walaupun nggak lancar kan masih bisa ngomong. Iya. Bismillah gue nggak bisa. Ya Allah. Kayak lupa blank atau Nggak bisa. gagap, nggak bisa ngeluarinnya Yes. gitu. Idih, horor banget. Gitu. Akhirnya sampai dibatalin tuh sholat. Batalin. Gue duduk. Kenapa ya? Panas, gerah, badan. Habis telepon, Pak, saya gini. Ya udah, masak air 1 panci. Habis itu kalau udah mendidih, airnya dicampur, masukin ke ember, campur sama yang di aqua. Dikit aja lah, segelas aja. Oke. Mendidih terus Pak, siramin ke belakang. Mes gua tuh di belakang tuh ada pohon nangka, pohon duren, rindang semua, suram semua. Gila, serem banget. Di dalam rumah gua ngerasain takut, pas ngelilingin nggak ngerasain takut. Pas keluarnya itu, Iya, padahal keluar. kan logikanya itu pohon semua Iya. gede-gede. Dan dia maghrib gitu kan, istilahnya orang maghrib buka puasa pasti kan di dalam rumah semua gitu loh. Iya. Nggak etis kita di luar. Keliling disiramin itu aja gitu. Balik masuk rumah kayak rumah di pagi hari di pegunungan, jendelanya dibuka, semua dibuka. Adem, seger. Yes. Padahal tutup semua. Bisa ya kayak gitu. Gua Itu langsung percaya. instan perasaannya kayak Iya. suasananya langsung beda banget. Langsung beda, nggak ada rasa takut, wudu apa segala, sholat pure. Lancar tuh Al-Fatihah. Lancar. Wah. Terus pernah mimpi. Oh iya mimpi. Sampai akhirnya ada mimpi. Gue belut sama orang kantor. Yang itu bukan? Iya. Yang itu bukan? Itu. Si dia itu? Bukan. Oh bukan? Beda. Beda lagi? Beda lagi. Yang sakit kan sakit, nggak masuk kerja. Nggak masuk kerja. Enggak kan maksudnya barangkali lu mimpiin orang yang sakit itu enggak, bukan. Bukan. Dia padahal badannya kecil. Apa ya, kecil lah pokoknya. Dibandingin sama saya masih gede saya. Saya kalah. Saya ditendang dan ke ruangan akuarium. Arsip. Ternyata saya kesianan sahurnya. 5 menit lagi mau imsak. Baru bangun. Iya. Ada orang 3 ke mes saya ngebangunin saya, nggak, katanya saya bilang
tidurnya nggak wajar, dan jendela kamu tumben kok dikunci, ditutup. Saya orang yang paling nggak bisa jendela ditutup sih. Loh, Serius, paling nggak bisa. kalaupun malam. Kalau buka saya. Loh, malam Sumpah. juga. Iya, tapi malam itu orang bilang jendela itu tertutup. Makanya Nggak mereka bisa pada dibuka. curiga. Iya, Makanya ke situ digedor-gedor. digedor. Kalau biasanya gedor tuh ya itu kan pintunya pintu kaca. Yang ininya kaca nih sih. 4 berarti kan kacanya. Gitu Iya, loh, iya, pintu zaman iya. dulu gitu Iya, loh. pintu zaman dulu Iya, tuh. gitu. Tengahnya kayu Yes. tapi ada kacanya. Tadi mau mecahin, cuma mereka mikir, ini kalau dipecahin punya takutnya ada apa-apa gitu kan. Iya, Barangkali malah saya di ngeblong. posisi di deket pintu atau di mana gitu kan, nggak Iya, kelihatan. iya, iya. Di telepon, bunyi teleponnya. 3 orang. Yang di mes cowok itu, terus yang punya warung, suami istri, 2 gantian. Akhirnya lu bangunnya gara-gara ada 5 mereka. menit mau jelang imsak, mimpi ditendang di ruang akuarium. Pak, saya mimpi gini. Kamunya mati nggak nih? Ya di mimpinya mati, ya insya Allah udah sembuh total. Oh, kalau mati, kalau Yes. meninggal posisi lu meninggal tuh di mimpi itu. Iya. Emang udah berdarah, udah kepala udah pecah, kayak udah Itu keluar jelas darah banget di mimpi. Jelas. Eh, Orang gua keluar darah makanya gua panik bangun. Ih, kok mimpi? Alhamdulillah begitu kan. Pas ngeliat jam 4.20 berapa gitu. Pokoknya menjelang imsak aja. ya. Menjelang imsak. Udah mepet banget imsak lah ya. Saya ke warung depan. Mm-mm. Saya di warung depan tempat saya kerja tuh dipanggilnya Anggas karena nama saya Anggas Setiawan. Ya. Anak kecilnya tuh kok namanya Anggas sih mah, lucu aja. Angga S maksudnya gitu kan. Cuman jadi panggilnya Gas. Gas mana? Apa tidur kayak orang ini aja nggak bisa dibangunin? Habis mabuk ya kamu ya? Enggak, nggak apa-apa. Ya udah makan tuh seadanya tuh, gitu. Makan. Dan sampai akhirnya mau lebaran. Jadi kan habis baru dapat THR nih. Ya. Katanya. Lu berangkat futsal. Gua tuh pakai motor ini kan, yang motor orang gitu kan. Pinjem deh, saya pakai motornya aja. Ya udah Mas. Bojangan tahu jalannya kan Mas, udah sih sendiri aja, saya paling belakang. Depan tuh ada karyawan beberapa lah, ada 6-7 motor gitu di tikungan. Enggak ngebut sih beneran. Iya. Sumpah, depan gue tuh jatuh. Depan lo. Iya, gue nggak nabrak dia, orang nggak ngebut, enggak jatuh. Terus lo kok jatuh? Gitu dilihat. Ini dari mata kaki sampai ke paha, sobek. Astagfirullahaladzim. Kenceng jatuhnya. Enggak, 20 km/jam juga nggak ada. Kok bisa parah banget? Ih, Baru tahu. serem amat. Sumpah, motor juga nggak mencelang. Tadi dulu itu salah satu Gue sempat pelaku. pikir ke situ. Ya, Tapi kan gue nggak boleh mikir kayak nggak gitu. boleh suzon. Iya. Tapi kan aneh banget dong. Iya. Jatuhnya pelan. Jangan kan lu, gue yang depan mata Sobek, aja. bener-bener Sobek panjang, nggak jadi futsalnya. Dia nyangkut di sakit. apa kali kayak. Enggak. Serem banget guys. Kalaupun nyangkut, istilahnya kan ya adalah gitulah di situ gitu kan, entah misalnya kayak baut atau paku ujung Yang paku tajamnya gitulah. lah kelihatan. Ini Seenggaknya enggak. dia kan ngelusur gitu. Iya. Enggak ngelusur. Itu panjang banget Angga dari mata kaki sampai Sampai ke paha sini. Dikit Wah. lah, satu kalau di atas. Tuh, wow. itu Soalnya tadi si bapak itu kan bilangnya ada beberapa. hal yang di luar nalar. Tuh. Dan kamu nggak boleh mikir itu karena Ya. Itu. rangkaian pengobatan Tapi kamu kan mau nggak mau gue mikir gitu. Iya, orang gue juga yang baru denger cerita yang mikir ke situ. Gimana sih? Serius. Mau mikir gitu. Si bapak nyuruh kita positive thinking. Positive thinking. Tapi ya kejadian kayak gitu boro-boro positive thinking nggak sih? Iya lah. Kayak akhirnya kita diobatin kan dia. Diobatin pakai minyak rem gitu kan. Ya karena jam segitu, jam 9:30. Udah nggak ada klinik juga. Iya, udah ada klinik. Udah. Dia nggak bisa kerja karena waktu itu ya memang kondisinya sobek gitu kan, berapa hari. Nah,
menjelang itu kan Amin berapa gitulah, saya tuh disuruh pulang, udah dapet cuti, gua Amin 7 tuh. Udah dapet cuti, pokoknya Amin 7 Amin 5 gitu, pokoknya lupa. Gua bilang enggak lah, saya nggak mau pulang pak. Pernah kan dulu tuh ada lebaran yang kita udah mau siap-siap mudik nih, harusnya besok lebaran, isbatnya ternyata nggak jadi besoknya lagi. Pernah. Ada itu tuh. Emak gue udah masak kupat itu. Iya. Pernah. Itu pokoknya. Iya 2011. Gue udah di jalan tuh udah waktu itu udah mikir, tapi kan belum disiapin, belum ditentuin kapan lebarannya nih. Ibu saya udah mudik ke Tegal. Jadi gue disuruh langsung pulang ke Tegal, langsung pakaian kamu udah dibawa. Iya. Gitu, dari sono langsung ke Tegal aja gitu. Udah nggak usah lah, tinggal dulu sih. Ya wes. Nah, gue tuh isi sih. Gue iseng gitu. Di grup kan ada beberapa karyawan kita yang belum dapat THR. Kerja di dealer tuh, ya saya sorry ya gue, cuman kalau yang baru-baru tuh kasihan gitu melihat rupiahnya. Terus akhirnya gue sekarang di sini nggak apa deh, nggak masalah gue buka. Karena udah jadi itu. Udah jadi mantan udah jadi kerja. mantan ya. Gue bilang lu kalau mau dapat duit berangkat kerja sekarang. Pak kan tutup udah berangkat. Oke. Berangkat ada yang ngambil motor. Bilangin nggak bisa kalau kredit bisanya cash. Lu upping harganya. Misalnya harga 12.5, lu upping ke 13 juta. Dapat GoPay. Iya. Belum yang gua ajuin ke kantor dari 12.5 belum minta diskon GoPay, udah 12. Ternyata kan sejuta sih. Iya, sejuta. Tapi gua minta buat yang nyiapin unit kasih aja, yang buat nyetel aki segala macam sama yang ngirim. Ngomong aja, serius bang? Iya. Tapi udah ya, besok jatah yang lain. Siapa yang mau ikut kamu nggak usah cerita. Ya udah pak, ini bener pak, ini dapat 3 hari itu, gua dapat 5 konsumen. Wih, lumayan. Iya. 5 juta lah taruh. Gak ngotak-ngatik. Ya, itu cuman gue posisinya waktu itu kan karena cash, jadi resikonya gue harus setor ke kasir gitu kan. Iya. Modal yang banyak, gue setor aja di berangkas, nggak berani gue dikasih ke ibu aja udah. Berangkas nggak ada saksi. Kalau berkurang dikiranya gue. Iya, mending gue kasihin ke orang yang bisa nyaksin, hitung bareng nggak masalah. Bener. Nah itu malam takbiran gue hitung bareng. Itu malam takbiran tuh? Iya, ngitung semuanya. Wis. Ngitung semuanya. Sidang isbat, selesai sidang isbat saya nggak nonton karena sosmed waktu itu nggak terlalu ini. TV doang ya bener. TV doang. Jadi kita nggak tahu jadi kalau dulu kan, kalau sekarang kan bisa ngeliat isbat langsung gitu kan. Iya. Kalau dulu ya masih lama gitu. Iya bener. Masih lama peredarannya. Paling nunggu sejam 2 jam. Nah jam 8 udah dapet elep buat pulang ke sini ke Cirebon terus ke Tegal gitu kan, karena nggak ada yang langsung sih. Nggak ada yang langsung. Iya. Nah itu begitu nyampe Cirebon di terminal, udah mau nyampe Cirebon, saya nelpon teman usil gitu. Di mana aja? Cirebon apa nih? Ya wis saya di terminal. Jemput sih. Sambil nungguin bus yang ke Tegal. Emang mau Tegal? Iya. Ngapain? Udah aja. Orang lebarannya ditunda besok lagi kok. Nah, terus serius. Oh ya udah kira begini. Nah, di situ keluarga yang kecelakaan sobek panjang itu BBM. Mas, udah pulang ke Cirebon mas? Udah, kenapa? Enggak, mau ketemu. Ya udah pulang ke Cirebon, gimana? Ya ini mas ya, dari keluarganya Si Anu. Iyalah. Udah nanti aja habis lebaran gitu kan. Ya udah mas, gak apa-apa. Kira lu belum pulang. Soalnya tadi sore masih ngeliat ada di mes. Ya, udah tuh kan, blas. Lebaran ngambil cuti seminggu, jadi 2 minggu di Cirebon tuh. Lama banget. Iya kan masih lama dulu libur lebaran. Iya bener. Udah balik ke tempat kerja, itu bener-bener beda. Yang istilahnya apa ya Ci ya, orang tadinya orang kantor banyak, lu siapa sih gitu. Iya. Aku datang Ini orang baru. Ya. Dan hanya beberapa yang ngeprok sama saya. Di situ banyak. Loh, pagi pak, loh, tumben adanya apa gitu kan. Sampai
udah mulai kerja itu, ya itu pertama keluarga yang sobek itu ngomong, Mas makasih udah tolongin adik saya. Iya nggak apa-apa Bu, apa baik, gini ya, dikasih bingkisan gitu. Cuman kan gue masih punya pemikiran ke situ Ci, Iya. gitu tuh mau buka apa enggak gitu kan bingkisannya, tapi enggak, ntar dulu udah biarin aja. Sampai satu ketika si anak yang kecelakaan itu datang nyamperin saya. Saya habis briefing gitu, biasalah jam 10 jam 11-an teman-teman pada ngumpul di warung. Kemana agendanya aja? Ke pasar aja Mas. Ya udah ke pasar. Karena posisinya udah rada siang, jadi ya bisa ya desain terima hasil aja. Ya udah Mas. Nah itu kayak udah di setting gitu tuh. Ya. Gue biasanya jalan bareng langsung habis briefing ke lokasi ini pemasaran bagi-bagi brosur gitu. Tapi justru saya malas, mau main PS aja lah sih. Ya udah, lagi makan terus ngobrol sama temen, datang orang itu yang silakan naik motor itu. Mana ya? Udah sembuh ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Pak, kesini sebentar bisa nggak Pak? Jadi si warung tuh, ini rumahnya, warung di depan. Sini ada jalan ke rumahnya. Nah dia tuh ada datang dari belakang warung, nongkrong di teras rumahnya si ibu warung. Iya. Ya gimana ya? Saya samperin gitu kan situ. Terus dianya tuh ke ibu warung, Mas minjem ini baskom adanya. Buat apa ya? Ya pinjam dulu Mas. Baskom. Dia akhirnya ngeluarin apa namanya plastik isi air kalau baskom. Saya suruh duduk di kursi, Mas kursi ini Mas. Mas cuci Apanya? kaki gue. Kaki. Ya. Gue enggak dong, lari gue. Ngapain kamu? Enggak Mas, ngapain? Masalahnya apa? Wah, gitu loh. Anjir. Dia datang mau nyuci kaki gua. Ih, Masalahnya apa? Iya kan gitu iya, kan. bener. Mau minta maaf Lu masalahnya bingung. apa? Heeh. Enggak lu, udah Mas, masalahnya pasti ngerti. Loh, ngerti apa? Alah udah Mas. Masalahnya bukan orang yang kosong, dia bilang kosong gimana sih? Saya nggak ngerti Mbak. Terus si ibu ngomong, Gas, udah sih, turutin aja. Nggak mau aman, jangan kayak apa aja sih. Kalaupun iya kamu minta maaf, udah cukup minta maaf gitu. Iya, Gak nggak usah pakai gitu berlebih lah. gitu ya. Gue nggak suci amat gitu kan ya. Iya. Lu yang suci gitu kan. Suci Paradita. Itu sih. Serius. Bener-bener dia Tuh bawa maksudnya dia mah terang-terangan. ada kembangnya ada. Itu sih yang bolong ya bener yang terangan. Ya di warung ada orang banyak. Kios. Gokil sih asli. Nyuci, mau nyuci. Tapi enggak akhirnya enggak saya tolak. Enggak. Dia tuh bawa ada kembang-kembangannya udah ada. Terus, Air bawa sendiri. Iya. Terus kayak semacam kayu gitu. Kayu? Buat ngusap daki di sela-sela jari gua. Astaga, Sumpah. ya Allah. Serem banget sih Angga. Saya nggak mau kalau kamu emang ya ngerasa punya salah sama saya mau tahu kesalahannya apa, saya maafin gitu. Toh nggak perlu minta maaf pun sudah saya maafin gitu Iya, kan. Terus dia cerita. Gimana ceritanya, gue penasaran. Katanya. Penyebab dianya begitu, kan pasti cerita tuh, apa enggak? Ya, dia cerita. Jadi gini Mas, kamu berani nggak kalau ngobrolnya di mes? Ayo Mas di mes ya. Ya udah di mes akhirnya ngobrol. Saya awalnya cuman main-main Mas sama Mas Angga. Terus ya tapi lama kelamaan saya jadi kayak ngebenci Mas Angga. Gara-garanya ya Mas pikir aja Mas ya, kita manusia disuruh kerja sampai subuh. Orang kerja kan dari jam 8 sampai jam 4. Oke. Kamu pernah ngelakuin itu sama saya? Pernah Mas. Jadi gini, gue ngerubah Ci. Marketing kan saya bilang kita ayo subuh. Ini dari jam 5 taruhlah ya sampai jam 7. Ini ntar lu jam 7 sampai jam 12 siang, jam 2 siang tuh gak usah kerja, istirahat. Nanti sore kita mobile. Iya. Di alun-alun kek atau di mana kek
Itu loh. Jadi lu nyari jam yang produktifnya. Yes. Iya. Lu pernah nggak kayak gini? Iya mas. Iya terus kamu siangnya kerja nggak? Iya juga sih mas. Oke dibalik malam minggu. Kan saya bilang ini malam minggu potensi. Kalian kerja yang penting formal. Yang penting rapi, gak usah formal banget. Bawa brosur di tempat keramaian itu pasti ada. Udah tinggal minta data atau apa. Sekarang kamu malam minggu, saya jamin dengan makan kamu juga. Iya. Minumnya kamu apa? Saya nggak banyak, upaya cuma orang 5-6 lah. Saya juga turun gitu loh, kecuali kalau saya nggak turun. Iya. Gitu Cuma sih. nyuruh doang gitu. Yes. Kayaknya ngerjain Sampai banget. ada yang bagian bendaharanya lah istilahnya. Lo yakin lu mas mau gerakin anak-anak mas subuh? Kenapa enggak ya? Kalau enggak dari kita dulu aja. Dari yang 3 orang sampai akhirnya. Dan akhirnya mereka membuat saya nggak usah kerja lagi mas. Ketika mas di pasar ini subuh mas, ayo, udah mas enggak tenang aja. Saya nggak usah kerja, udah mas di kantor aja. Sampai akhirnya udah jalan sendiri. Iya jalan sendiri. Lu Dan nggak usah akhirnya ikut. udah ngerti gitu. Laporannya dia ya memang ada hasil. Dan Ci. memang meningkat gitu. Dia belum dapat hasil. Oh. Disangkanya saya ngebantu orang-orang yang nurut. Iya. Padahal mereka Ya mereka udahlah, lebih itu, lebih sambil istirahat kamu bisa ya follow up lah. follow up. Iya, Lu yes. mau kredit motor Iya benar-benar. atau apa. Itu kan gampang gitu. Oh, Situ. oke. Jadi si pelakunya ini tuh nggak sreg dengan pola kerja yang lo rubah. Yes. Padahal itu untuk kebaikan. Ya memang. Ya maksudnya, ya kan, dirubah itu juga kan. Sih memang sih karena saya dulu kerja di sini tuh jadi marketing tuh pulang tuh jam 10 malam dengan kondisi ya memang kota gede ya Cirebon tuh ya. Memang ada pameran di mall gitu kan. Cuman ketika saya datang ke sana, jam 4 sore udah ganti baju udah apa? Mau ada kemana? Pulang pak. Udah pulang udah selesai mandi udah absen. Terus kamu udah kemana? Main. Gitu loh. Jadi saya sorry. Ya kerja gitu tuh. Iya. Nggak mikir dapatnya apa nanti enggak gitu. Iya, jadi dia kayak seolah menunaikan tugas aja, Yes. udah beres. Sampai pernah loh ada orang lamar saya kerja, dilihat kan, yaudah, oke terima, belum ada pengalaman. Besok paginya dia masuk kerja sama orang tuanya ngasih gua amplop. Ada 200.000 sih. Maksudnya buat gara-gara Karena terima udah kasih terima diterima, anaknya. terima kasih udah diterima gitu. Iya. Gua ngerokok. Cuy, lu makanya kalau ada orang lamar terima aja, pasti dapet amplop. Gios. Serius lu? Enggak lah cuy, akhirnya gue balikin nih uang jajan kamu sama kerja. Anggap aja ini bekal kamu, gitu kan. Namanya orang baru pertama kali kerja, Iya, di lapangan apalagi kan. Mm-mm. Jangan bilang ke orang tua kamu tapi gue bilang gitu kan. Enggak lah cuy, kaget gue dikasih sama orang tuanya duit, banyak cuy, 250, 200. Kalau mau nerima mah Iya, cair cuan. anak-anak makanya terima aja cuy, ya lumayan buat main PS. Lu gila main PS juga. Main PS. Tuh, sampai dia cerita, gue kerja sama yang kakinya sobek. Iya. Sampai akhirnya Mm-mm. dia bilang, si itu juga sakit ya mas ya? Iya, dia ngasih tau lokasinya. Oh, jadi yang sobek kakinya itu, Iya. dia ngasih tahu tempat di mana bisa ngerjain lu. Iya, Gila. Itu yang cuma ngasih tahu tempat aja sobek, guys, panjang banget Panjang. kakinya. dan lu mau tahu di mana lokasinya? Di mana? Di tempat gua nyasar. Oh, ih, merinding demi Allah. Demi Allah merinding. Oh, berarti lu tuh disasarin ketemu. Yes, situ. Oh my god, ya Allah, astagfirullah. Katanya bentuknya mani jin. Bentuknya apa? Mani jin. Mani izin apa? Mani, sperma jin. Sperma izin. Astagfirullah. Tuh dia cerita dengan detail nggak prosesnya? Iya. Apain lu? Maksudnya di lewat Ya, apa? Ya nyewa katanya. Punya. Dia punya ada satu ritualnya dia. Dia juga ternyata punya kelebihan lagi gitu tuh. Oh, Collab sama collab sama. iya. Ih, Orang pintar. gila. Gitu. Oh my god. Sumpah itu mah plot twist banget anjir, kenapa bisa nyasar ke situ, ternyata tempatnya itu di situ. Tuh. Kalau sampai nggak ketemu orang mungkin die gue.
Oh gitu. Iya, gue nggak tahu daerahnya, Ih, nggak astagfirullahaladzim. tahu medannya kayak gimana. Wah gila sih. Sampai orang tua tuh, kamu pulang aja, enggak. Ya tapi jarang banget pelaku kayak gitu yang ngaku. Nah Jarang. ini karena ya takdir Allah tadi itu si orang pelakunya itu dapat kecelakaan kan katanya. Mati. Hah? Iya, katanya mati. Sekarang ini udah meninggal. Dilawan, katanya mati. Iya sih, si yang dia ngajak collab itu, Si yang di diajak. tempat gue nyasar itu, Mm-mm. katanya meninggal. Oh, ya kasarnya dukunnya gitu. Iya, tadi itu takut. Gue gak punya pegangan lagi nih. Paham nggak? Oh, Jadi ngerti. Gue gak usah nyerang lagi, udah cukup gitu tuh. Padahal gue gak pernah nyerang. Oh ya, jadi dia tuh si yang apa namanya? Kasarnya ya ininya lah pelaku Iya. dukunnya lah ya. Itu meninggal sobat psikis. Jadi dia ngerasa kayak Angga Iya. tuh melakukan perlawanan, Iya. disangkanya, makanya dia bertubi-tubi Takutnya kan. nanti Nggak ada dia udah backup. gak punya pegangan ya. Dia nggak ada backup. Tuh, ya kan gampang istilahnya. Kalau emang istilahnya, kalau Oh, dan saya nggak tahu. Pokoknya setelah semua itu udah berjalan lama, ibu baru ngomong, kamu inget nggak lagi kamu sakit ya? Iya. Bapak ditelepon sama yang temannya bapak. Jadi temannya bapak saya ini ditelepon sama yang saya anggap orang tua itu. yang Cirebon Barat itu. Iya, di barat itu, tanyain ke keluarganya Angga. Tadi malam siapa yang nggak bisa tidur, bapak atau ibunya? Hmm. Oh ya udah, ibu saya yang nggak bisa tidur. Nah, Malam itu. terus ibu saya tuh telepon ke yang orang tua Barat. Mm-mm. Ada apa pak? Ibu nggak bisa tidur. Ya. Alhamdulillah bu. Ya. Ibu saya memang nggak bisa tidur. Karena apa? Ya bisa sholat malam. Ibu nggak bisa tidur gimana bu? Ya gimana pak? Maksudnya nggak bisa tidur? Kalau saya tiap malam memang kebangun pak. Oh ya sudah. Tapi tuh artinya Lagi ada pertempuran. wow. Gue ketemu sama nyokap gue. Ya Allah, Katanya. terharu sih. Karena kalau misalnya ada keluarga yang nggak bisa tidur pun nggak masalah, kalaupun dia nggak sholat gitu. Iya. Seenggaknya dari rumah tuh ada power, ada ya lu percaya deh rumah punya itu sendiri deh, Iya. melindungi orang-orang Iya. yang penghuninya itu. Speechless. Gue serius bu, bapak bilang kayak gitu. Iya. Itu tuh nelfon malam-malam ke teman bapak saya. Besok pagi kalau ketemu di pabrik sama bapaknya Angga, tanyain nih semalam yang nggak tidur siapa. Gitu. Ternyata ibu. Nggak taunya ibu, lalu ibunya juga ibadah Iya, gitu salat malam, masya Allah. Kalaupun nggak ibadah pun nggak masalah gitu. Ya tapi kan kalau dengan ibadah Iya. tuh dia lebih Tambah proteknya lebih menolong banget lah itu. dai. Itunya sih. Gila. Wah. Saya nggak ngerasa nyerang, nggak rasa, cuman dia. Tapi mas saya minta maaf. Iya, tapi saya juga nggak berpikir ke situ. Kamu kenapa tega? Ya satu ya dia juga disuruh sama yang itu, yang jadi ada unsur asmaranya juga. Oh. Yes. Terus gue tunjukin fotonya. Ntar lu kirim deh, boleh nggak? Iya. Nanti di lesen Emang soal si cewek itu primadona di dealer tersebut. dia deket sama lu. Iya. Itu. Oh, Nah, jadi dia udah lama kenal Berat. baik sekantor, kok gue yang baru itu dapetin. berarti triggernya nggak cuma satu sobat psikis, jadi Yes. ada dari asmara juga. Iya. Terus perubahan pola kerja nih dia Pola drastis kerja. banget. Bayangin orang subuh suruh kerja. Kerja. Tadinya Tapi cukup mereka 2 jam begitu sampai kantor, dan nih jam 7 sampai kantor, setengah 8 dealer buka, absen, lu mau balik-balik, Iya, istirahat. iya. Udah. Tapi sebenarnya kan apa namanya itu tuh mengejar efektivitas kerjanya itu Iya, sendiri gitu loh. aktivitasnya. Jadi sebenarnya Bim, niat baik itu ternyata nggak selalu selamanya. diterima baik ya. Yes, itu. Terutama buat orang-orang yang memang Ya. gimana ya, nggak bisa menerima perubahan baik gitu. Betul. Nah itu orang kayak gitu. Ya kadang ada yang udah ngerasa kerja, ya itu makanya dia bangga bisa kerja. Sampai akhirnya ada yang ngasih uang ke gua gitu kan. Oh, jadi ini yang ditanam. Yang penting lu Yang kerja. udah iya, tanam kerja. Tunaikan aja kerja lo dari jam 7 sampai jam 4 selesai. Jam Nah, berapa? Jam 8. 4 sore, iya. Jam 4 sore kan? Iya.
selesai gitu. Nah, sedangkan Bim Bim ini datang merubah. Saya nggak mau, karena orang kerja tuh nyari uang, bukan nyari pengalaman. Bukan nyari prestis juga bawa gue karyawan gitu Iya, kan. nggak perlu bawa emblem alma mater perusahaan kalau misalnya kita nggak bisa. Otak-atik inilah kita ya masih bisa efektivitas kerja. bisa jajan dari hasil kita sendiri, apa yang mau dibanggain gitu kan. Bener. Itu. Berarti Bim gue bilangnya itu apa ya? Guna-guna? Ya kalau guna-guna. Apa santet? Jadi gini yang gue tangkep, Gitu. dia emang bener main-main gitu, main-main, nggak taunya kebablasan, nah gue nya slow gitu tuh. Iya, tapi kan maksudnya itu tetap ada unsur black magic-nya kan? Iya, ada. Iya kan? Ada. Maksudnya gue sebutnya itu apa ya? Kayak guna-guna ya iya juga kan, lu sampai ada efeknya dong. Ada. Gatel gitu kan. Gatel, istimewa gatelnya sumpah. Gatelnya pasti beda banget daripada Beda. alergi Karena biasa. nggak kelihatan. Orang bilang lu kenapa sih dia gatel? Gatel apaan coba lihat? Nggak ada kelihatan iya. Iya. Berarti memang ya memang ada gitu black magic kayak gitu. Ada. Dan maksudnya kayak pengalaman yang dialamin tuh nyata, tapi Iya. orang lain nggak bakalan mikir ke situ kali. Nggak bakalan. Nggak bakalan Nggak karena bakalan ke situ. lalu lebay lu paling Gitu, lu iya. paling gatel apa lo gitu. Nah itu pas semua orang akhirnya percaya itu, ya gue sini sedikit rada arogan. Lu berani nggak minta maaf ke orang dealer? Karena kan saya sempet beberapa kali terapi berobat nyita Diantar. waktu saya gitu Iya. kan. Waduh mas ini udah kalau nggak berani nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya nanti ditanyain bilang aja, ya itu kerjaan saya gimana? Jangan dong mas, enggak kamu akan bilang kerjaan kamu kok. Tapi cuman pas akhirnya cuma bilang yaudah satu ya ke kepala cabang. Ada apa? Kepala cabang. Kepala cabang. Mm-mm. Jujur gitu. Jujur. Dia jujur. Iya pak. Edan. Dia udah terserah enggak mau di-cut atau udah pak suruh kerja aja. Dia Oh, baik udah minta banget loh maaf. dia loh. Yang menzolimi dia masih padahal tinggal gue pecat aja orang kayak gitu Iya ya. gitu kan. Teman-teman juga Gemes banget. ya gemes pasti. Ada beberapa yang udah punya feeling gitu. Mas ini kok ini sih nggak masuk kecelakaan nih. Iya nih. Tapi lu udah nggak pernah gatel lagi. Iya. Ada yang nggak ke situ Ada ya? yang bilang gitu. Bener juga sih kalau dihubungin mah. Iya. Terus ya enggak mas. Nggak nalar juga sih mas. Maksudnya gimana bu? Ya dia kan nggak pernah ada history. Kalaupun dia tuh orangnya penakut. Nah Sobat Psikis, itu tadi cerita pengalaman misteri dari Nara Misteri kita hari ini, yaitu Angga Bim Bim, yang menurut saya serem dan akhirnya tuh bener-bener epic banget, bikin speechless gitu loh. Berarti kesimpulannya ya memang praktek black magic itu ada ya enggak? Dan niat baik itu memang enggak selamanya. Niat baik bisa, ya itulah. Makanya kalau bisa, kalau lu kamu pengen apa ya, hal yang merubah hal tuh, walaupun emang capek ngejelasin sampai rinci, cuman sebisa mungkin supaya bisa dimengerti deh. Berulang-ulang Biar terus sampai iya, orang paham gitu, maksud kita gitu sampai ya. orang paham. Oke deh, makasih banyak Angga, Yuk, Bim Bim. Thank you udah datang ke sini. Semoga nanti ada cerita lain yang bisa lo ceritain di sini Angga ya. Amin. Harus ada lah. Banyak. Oke. Next kita undang dia lagi dengan cerita yang berbeda. Oke Angga, makasih banyak Yuk, udah datang. Ci. Sehat selalu. Amin. Ci juga Buat sehat Sobat selalu. Amin. Oke, buat Sobat Psikis, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus dukung channel Psikis Lo Kena dengan cara subscribe, like, dan juga ditekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja Uci dan Angga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, Psikis Lo Kena.